ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari di kitab Al-Wudu di masalah taharah dan fikih ibadah. Di hadis ke 143 dari Sahih Bukhari kita bacakan babnya terlebih dahulu sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Bab wad'il ma'i 'indal khala. Bab mempersiapkan air ketika menunaikan hajat. Wad'ul ma' yaitu mempersiapkan air ketika indal khala, ketika menunaikan hajat. Imam Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Hashim bin Al-Qasim qala haddatsana Warqa an Ubaidillah bin Abi Yazid an Ibn Abbas. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar mandi. Fa wada'tu lahu wudu'an, maka aku pun letakkan bejana berisi air. Ini inisiatif dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, jadi ini tanpa disuruh Abdullah bin Abbas berinisiatif untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW untuk hal yang mungkin boleh jadi dianggap remeh oleh banyak orang. Maka kemudian Nabi SAW berkata, man wada'a hadha, siapa yang meletakkan ini, siapa yang mempersiapkan ini buat saya. Maka kemudian kata fa ukhbira, kemudian dikabarkan. Dan dalam riwayat lain di Sahih Bukhari di kitab Al-Ilm bahwasanya Maimunah binti Al-Harith, bibinya Abdullah bin Abbas, dialah yang mengabarkan ke Nabi SAW bahwasanya itu yang nyiapin adalah Abdullah bin Abbas. Maka kata Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, buatlah dia faqihu fid din, yaitu buatlah dia faham agama. Allahumma faqihu fid din, ya Allah buatlah dia faham agama. Nah ini Nabi SAW langsung mendoakan Abdullah bin Abbas setelah tahu bahwasanya ini dialah yang memberi atau menaruh bejana berisi air untuk mempermudah Rasulullah SAW dalam beristinja. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di kitab Fathul Bari, fihi istihbabul mukafaati bid-du'a. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran dianjurkannya membalas budi dengan doa. Ya, dianjurkannya membalas budi dengan doa. Al-mukafa'ah itu artinya memberikan feedback baik.
Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kepada siapa orang yang memberimu atau berbuat padamu suatu hal yang baik, maka berikan ganjaran, berikan feedback sepadan. Ini mukafaah, yaitu feedback sepadan. Mukafaah itu feedback yang sepadan dengan apa yang diperbuat oleh orang yang baik ini. Ya. Fa in lam tajid ma tukafi'uh fad'u lah. Kalau misalnya engkau tidak menemukan apa yang sepadan untuk engkau beri padanya dari materi, maka ya udah, doakan kebaikan buat dia. Jadi dalam Islam itu, kalau kita diberi kebaikan oleh orang atau orang berbuat baik pada kita, terus kita diam tidak memberikan feedback, itu hal yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Bukan Islami lah. Dikasih terus diam, nggak ada apa-apa. Ya, Rasulullah kan memerintahkan untuk apa? Berikan mukafaah, berikan feedback yang sepadan dengan apa yang dia beri. Kalau tidak punya, tidak dapat feedback sepadan, maka cukup ya udah, doakan saja buat dia. Itu juga yang diamalkan Rasulullah SAW. Kata Ibnul Munayyir rahimahullah, munasabatud du'ai li Ibni Abbasin bitafaqquhi ala wad'il ma' min jihatin annahu taraddada baina thalathati umur. Ya, adanya sisi munasabah, yaitu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan buat Ibnu Abbas dengan tafaqquh fid din, yaitu supaya faham agama. Padahal Ibnu Abbas itu jasanya hanyalah, dalam tanda kutip hanyalah, menaruh air gitu loh. Ya. Dan di sini ada faedah, di antaranya yaitu mungkin Nabi SAW kesulitan untuk mendapatkan air ketika itu, atau Ibnu Abbas membaca kesulitan tersebut sehingga Ibnu Abbas mempermudah hal itu. Dan ini kata beliau, fa fi'luhu yadullu ala dzaka'ih. Perbuatan Ibnu Abbas menunjukkan akan kecerdasannya. Nah, jadi gini, Ibnu Abbas cerdas dalam melihat peluang untuk berbuat baik dan menolong. Rasulullah SAW seperti kesulitan untuk mendapatkan air, Ibnu Abbas sahabat yang masih sangat muda berinisiatif tanpa disuruh untuk mencarikan air dan membantu Nabi SAW dalam hal ini. Kalau kita melihat anak kecil yang punya inisiatif, itu pasti kita akan melihat kecerdasan dia, dan kita pengen ngedoain dia hal-hal yang sifatnya positif berkaitan dengan kecerdasan dia itu. Makanya doanya Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din, dan juga wa'allimhu ta'wil. Ajarkanlah dia tafsir dan buatlah dia faham agama. Karena anak-anak yang potensial ini, kalau enggak didoakan kebaikan, lantas mau jadi apa mereka? Ya. Sekarang kan bapak-bapak sendiri melihat anak-anak sekarang sebenarnya masing-masing punya potensi. Ya kayak anak manusia pada umumnya, sebenarnya begitu. Baik potensi baik atau buruk. Mungkin kita melihat generasi belakangan, muda-mudi belakangan yang usia di bawah 30 sekarang atau di bawah 20 ya. Itu ada perbedaan yang cukup signifikan dengan bagaimana usia bapak ketika di usia mereka. Tapi manusia tetaplah manusia. Kita lihat mungkin banyak sekali kekurangan yang ada pada anak-anak zaman sekarang, yang kalau misalnya kita berbanding-bandingkan, mending anak zaman dulu, mungkin gitu, karena kita generasi lampau untuk usia itu. Tetapi mungkin karena belum begitu diketahui
bagaimana mentreatment spek anak-anak sekarang yang memang agak beda atau sangat beda dengan anak zaman dulu. Mungkin belum ketemu formulanya, jadinya ya agak susah juga. Kita lihat banyak perusahaan itu tidak mau menerima karyawan dari kalangan Gen Z, yaitu usia-usia sekarang mungkin 20-an, karena loyalitasnya itu sangat kurang, nggak kayak anak-anak zaman dulu. Dan beberapa hal, pemalas, nggak mau diatur, pengennya simple tapi dapat budget, dapat gaji banyak dan seterusnya, dari hal-hal yang itu bukan mental anak-anak zaman dulu. Mental sacrifice dan juga mental kuat itu zaman dulu itu hilang di anak-anak zaman sekarang. Tetapi tetap anak-anak sekarang punya potensi gitu loh. Ya kita mungkin belum mengeksplor itu semua dan belum mentreatment dengan baik. Nah, tapi jika anak-anak generasi sekarang yang kita lihat mereka punya inisiatif untuk ngaji, untuk belajar dan seterusnya, maka ini suatu hal yang sangat baik, kita doakan kebaikan. Coba sekarang, ada nggak di antara jemaah di bawah 30 yang sekarang hadir? Kemana mereka? Oh Bapak, oh ya Masya Allah, ya siap Masya Allah. Bapak di bawah 30 ya Masya Allah ya. Kalau yang seperti Bapak di bawah 30 berarti saya bayi ini sekarang ini. Coba sekarang lihat, di mana kesadaran itu? Bukankah ilmu ini itu bukan buat orang-orang tua doang? Enggak. Bahkan anak-anak muda itu perlu untuk belajar hadis. Tapi kesadaran itu enggak ada. Kalau misalnya maaf nih, bapak-bapak kita nih meninggal, wafat, siapa yang ngisi? Siapa yang hadir? Gitu. Apakah pernah kita berpikir seperti itu, jemaah? Kita kadang, jemaah, meributkan masalah-masalah yang itu ego kita masing-masing. Tapi kita enggak memikirkan masalah futuristik untuk keberlangsungan nanti gimana di masjid. Kadang-kadang gitu. Kadang kita berselisih di masalah-masalah yang seandainya itu enggak dipermasalahin, lanjut aja biasa gitu. Itu semua berjalan baik. Tapi ada masalah yang sampai sekarang mungkin belum kita pecahkan, Pak. Yaitu anak-anak muda ini mau pada kemana di masjid ini? Remaja masjid dan semisalnya. Ini di masjidnya atau masjid lainnya? Ya, Abdullah bin Abbas itu sangat belia dan Rasulullah melihat potensi anak muda ini, yaitu keluarga beliau juga, Abdullah bin Abbas, ini potensi sangat baik. Maka doakan kebaikan. Maka kalau misalnya ada anak-anak muda datang ke masjid untuk sholat berjamaah, itu seperti udah prestasi besar dan kita doakan kebaikan dan kita pelihara supaya tetap istiqamah. Pak, ini kan usia kita kan, ya kita nggak tahu kapan, tapi kan bukan hal yang larut sampai puluhan tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi coba sekarang majelis ilmu yang rutin seperti ini aja, kita kehilangan anak-anak muda. Kalau dikatakan anak muda ada pasarnya sendiri, Ustaz. Hadis ini nggak main pasar-pasaran. Amal itu, amal soleh, iman dan amal soleh itu adalah pasar setiap dari muslim berapapun usianya. Ya, atau barang dagangan setiap muslim berapapun usianya gitu. Itu yang perlu kita coba pikirkan. Kadang-kadang di banyak masjid orang-orang tua itu bertengkar karena egonya masing-masing. Saya pengen ini, saya pengen itu. Tapi kalau misalnya kita lihat banyak kebocoran di sisi anak-anak mudanya itu, mana kita mau merangkul mereka? Apalagi ini Gen Z ya, yang agak sulit juga ini. Ya, Masya Allah, itu tantangannya seperti itu jemaah sekalian. Ya, kadang kita memikirkan jangan sampai ini masjid dikuasai oleh kelompok ini, kelompok itu. Tapi anak mudanya, sumber daya anak mudanya itu enggak betul-betul ditanamkan. Kita mau capek-capek bertengkar masalah kelompok ini, kelompok itu, nanti terus kita wafat, yang jaga masjid ini siapa? Gitu loh. Security lagi, gitu kan juga. Anak-anak muda cuma.
Itu yang lebih harus ditanamkan sebenarnya. Tapi kemudian Allahumma faqihhu fid din, kata Nabi SAW, ya Allah berikanlah dia pemahaman agama. Dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, hadis lain, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan buat dia, maka Allah Ta'ala akan buat dia faham agama. Jadi kalau seseorang ada keinginan untuk ke agama, untuk faham ilmu agama, ada keinginan, itu udah bagus itu. Berarti Allah inginkan kepadanya kebaikan. Pemahaman terbaliknya adalah orang kalau tidak mau paham agama atau enggak paham sama sekali agamanya, berarti Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Nah, sekarang bersyukur kalau misalnya kita itu dapat hidayah untuk mau belajar agama, walaupun basic, ya basic, harus dari basic. Tapi ya sekali lagi, lihat generasi bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu bapak-bapak sekalian, ke agama enggak gitu loh. Nah, sholatnya gimana? Udah sholat belum? Kita kan lebih sering nanya udah makan belum daripada udah sholat belum, ya kan? Kita lebih sering nanya udah kemana aja dibandingkan udah ngaji atau belum. Ya kadang yang membuat anak itu mentalnya nggak ke agama ya karena ya pertanyaan-pertanyaan kita itu nggak pernah ke agama untuk anak atau cucu kita. Taib, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada hadis berikutnya dari bab berikutnya, babun la tustaqbalul qiblatu bi ghaitin aw baulin illa indal bina jidarin aw nahwih. Yaitu bab tidak menghadap kiblat ketika BAB atau BAK kecuali kalau di dalam bangunan atau di balik tembok atau semisalnya. Ya bab, dalam Bukhari mengatakan bab tidak menghadap kiblat ketika BAB atau BAK kecuali kalau BAB atau BAK-nya di dalam bangunan atau di balik tembok atau semisalnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Ibni Abi Dzib qala haddatsana Az-Zuhri wa an Atha' bin Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum al-gha'it fala yastaqbilil qiblata wala yuwalliha dhahrah syarriqu aw gharribu." Jika seorang dari kalian menunaikan hajat, yaitu maksudnya BAB, termasuk BAK juga, fala yastaqbilil qiblata, maka jangan menghadap kiblat, wala yuwalliha dhahrah, dan juga jangan membelakangi kiblat. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Jadi idza ata ahadukum al-gha'it, yaitu jika kalian ingin BAB, bukan masuk WC. Jika kalian ingin BAB, ya jika kalian ingin menunaikan hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu, tapi hadaplah ke timur atau ke barat. Ini ketika itu di Madinah. Karena arah timur atau arah barat itu tidak ada kaitannya dengan arah kiblat atau membelakangi kiblat, maka ke arah timur atau barat di periode Madinah ketika itu. Taib, kalau kata Imam Bukhari, berangkat dari hadis ini, Bukhari menyimpulkan kalau kita menunaikan hajat, BAB atau BAK, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi dikecualikan oleh Imam Bukhari, kecuali illa indal bina, kecuali kalau misalnya ada di bangunan indoor, ya. Kalau indoor ini baik dia jidar, ya tembok, yang kata di sini kata kal ahjar al kibar, itu batu-batu yang tinggi ditumpuk ya kayak temboknya kita, atau bisa juga dari khosyab, dari kayu, apapun itu bahannya, mau batu kek, mau kayu kek, mau semen atau apapun itu.
maka itu termasuk yang diperbolehkan kita menunaikan hajat menghadap atau membelahi kiblat. Nah, kalau di masjid ini gimana coba? Ini ya kiblat di sini. Kalau tadi saya perhatikan ke sana, tidak masalah, tidak masalah. Lagi pula itu di dalam jidar, di dalam bina, di dalam bangunan. Seandainya pun klosetnya itu menghadap ke kiblat, maka pendapat yang Bukhari, pendapat yang sahih adalah diperbolehkan, enggak masalah karena di dalam bangunan, ya. Taib, pengecualian ini yaitu kalau di dalam bangunan itu boleh karena ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nanti kita akan bahas. Jumhur ulama yaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Ishaq bin Rahawayh, mereka mengatakan ya bahwasanya kalau di dalam atau indoor maka itu tidak mengapa untuk menghadap kiblat ketika BAB atau BAK. Ya, BAB atau BAK. Ya, walaupun ada beberapa ulama yang tetap melarang, ada juga ulama yang tetap melarang. Ya, ala kulli hal pendapat yang lebih kita ambil adalah pendapat kebanyakan ulama, yaitu diperbolehkan jika di dalam ruangan. Tapi kalau misalnya outdoor, baik di hutan, di kebun, di sawah, di sungai, ya tanpa penutup dari tembok atau kayu, maka hukum ini berlaku. Tapi kalau antum bertanya, gimana kalau misalnya saya BAB dan berlindung di dekat atau di bawah naungan pohon besar misalnya, apakah ini hukum larangan ini berlaku? Iya. Karena apa? Karena ini sajar, bukan bina. Karena ini sajar, yaitu pohon, bukan bangunan. Pohon bukan bangunan. Beda kalau itu bangunan yang memang dibangun manusia, maka itu boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau itu natural, alami pohon, maka tidak boleh untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, begitu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di antara faedah ya hadis ini, maka di sini ada apa? Ada ikhtisasun nahi bi khurujil khariji minal aurah wa yakunu matharuhu ikramal qiblati 'anil muwajahati bin najasah. Pengkhususan larangan di sini akan keluarnya hal yang keluar dari aurat, hal yang keluar yaitu tinja dari aurat ya. Dan kita harus menghormati kiblat sehingga jangan kita menghadap kiblat dalam konteks membuang hal yang najis dari diri kita. Ya. Kecuali kalau di dalam bangunan. Ini menunjukkan kiblat itu dihormati. Arah kiblat itu dihormati. Ya, sampai sebagian ulama pun melebarkan hukum, yaitu meludah ke arah kiblat terlarang. Kalau di salat itu memang ada hadisnya. Karena Nabi SAW pernah melihat di masjid ada seonggok ludah. Ya. Tapi kan masjid Nabi SAW ketika itu kan tidak karpet gini, dari tanah dan debu gitu kan lantainya. Maka kalau ada orang yang ludah itu pasti langsung ngumpul tuh tanahnya gitu kan. Kelihatan Nabi SAW melihat busak, melihat ludah, maka beliau pun melarang, janganlah kalian ketika lagi sholat meludah ke depan. Kalau ingin meludah ke arah kiri atau simpan, jangan ke depan kayak gitu, karena kalian sedang menghadap Allah, ini menghadap kiblat. Ya, padahal ludah itu tidak najis. Ludah itu enggak najis, Pak.
kotor iya, khabith iya, tapi tidak najis. Nah, apalagi kalau misalnya BAB atau BAK, cuma di sini kan dilarangnya ngeludah itu pas lagi sholat. Maksudnya dilarang ngeludah ke arah kiblat pas lagi sholat. Adapun kalau ngeludah tidak saat sedang sholat, ya tidak saat sedang munajat lah pokoknya, bukan pas lagi doa, bukan pas lagi sholat, pas lagi biasa jalan biasa, tapi menghadap kiblat, boleh nggak? Yang sahih adalah boleh. Karena apa? Karena walaupun dia sedang mengarah arah kiblat, tapi dia tidak sedang munajat, maka itu tidak sedang ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak apa-apa dia berludah. Dan kalau BAB atau BAK di luar dari bangunan mengarah kepada kiblat, maka ini juga kurang santun dalam Islam, tidak santun disebut dalam Islam. Ya, ala kulli hal, ini di antara adab dalam menunaikan hajat. Maka kalau menunaikan hajat saja jemaah itu dibahas jadi hadis gitu. Jadi hukum-hukum fikih. Maka ini menunjukkan hal-hal yang jauh lebih besar daripada ini itu juga ada diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam. Baik, kemudian bab berikutnya jemaah. Nanti tanya jawab setelah dua hadis ya. Ada dua hadis lagi. Babu man tabarraza ala labinatain. Bab tentang orang yang menunaikan hajat di antara dua tembok. Di dalam berarti indoor ya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar. Beliau radhiyallahu anhuma kana yaqul. Beliau berkata, "Inna nasan yaqulun." Kata beliau, orang-orang pada bilang, "Idza qa'adta 'ala hajatika fala tastaqbil qiblata wala baitul maqdis." Ibnu Umar bilang ini. Itu orang-orang para sahabat itu mereka pada bilang, jika engkau duduk untuk menunaikan hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan menghadap Baitul Maqdis. Ya wes, kata orang-orang gitu. Maka Abdullah bin Umar kemudian berkata, "Laqad irtaqaitu yawman ala dhahri baitin lana." Pernah saya suatu ketika naik ke atap rumah milik kami, yaitu rumahnya beliau, rumahnya Umar bin Khattab, rumahnya Hafsah. Rumahnya Hafsah. Hafsah itu istri Nabi, saudaranya Ibnu Umar, anaknya Umar, Hafsah itu radhiyallahu anhum jami'an. Saya pernah naik ke atas rumah Hafsah. Ya. Ketahuilah rumah di zaman itu kadang-kala enggak punya penutup atap jemaah. Kadang-kala ada yang punya, ada yang enggak gitu loh. Sehingga kalau irtiqa atau naik ke atas, ya udah naik dia tembok-temboknya itu. Kadang penutupnya hanyalah pelepah-pelepah kurma atau semisal itu gitu loh. Makanya Rasulullah SAW kalau misalnya beliau bangun malam, itu langsung kadang ngelihat ke arah langit, langsung kelihatan gitu loh. Jadi selimutnya itu langit kadang-kadang bisa. Dulu ya, dingin makanya dingin. Kadang atapnya bukan bangunan bahan kayak gini. Bisa jadi atapnya adalah kumpulan dari pelepah-pelepah kurma atau daun-daun atau ya batang-batang kurma dan semisalnya. Ya. Nah, di sini Abdullah bin Umar naik ke atas atap rumah. Dan apa kata beliau? Fara'aitu Rasulullah SAW ala labinataini mustaqbilan baitul maqdis li hajatih. Maka saya melihat Rasulullah SAW berada di antara dua tembok menghadap Baitul Maqdis karena menunaikan hajat, menghadap Baitul Maqdis karena saat menunaikan hajat. Ya. Nah, di sini inilah hadis yang menjadikan banyak dari ulama mengatakan kalau BAB atau BAK-nya di dalam atau di indoor,
maka tidak masalah menghadap atau membelakangi kiblat atau Baitul Maqdis. Ya. Jadi larangan tersebut untuk menunaikan hajat di luar dari rumah atau di luar bangunan secara outdoor. Nah, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan fara'aituhu yaqdi hajatahu mahjuban alaihi bil labin. Aku melihat Nabi SAW menunaikan hajatnya BAB ya. Mahjuban alaihi bil labin, yaitu termahjub, tertutup dengan dua labin, dua tembok di sini. Ya. Nah, ini menunjukkan kalau misal seseorang, misal BAB atau BAK, dan dia ditutup oleh dua tembok ini, tertutup gitu, maka ini termasuk indoor walaupun tanpa atap. Walaupun tanpa atap. Makanya kalau WC terapung kayak di gimana ya? Kalau WC terapung yang di sawah-sawah atau di balong atau di kolam-kolam di kampung, kalau memang agak tinggian dan menutupi semuanya, itu bisa masuk dalam hal ini. Bisa masuk. Maksudnya bisa boleh untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Tapi ini masih menjadi syubhat ya, karena apa? Karena biasanya di WC terapung gitu atau WC kamar mandi buat di atas kolam itu biasanya pendek gitu. Antum diri langsung tanpa ada antum situ. Nah, di sini bisa jadi sebaiknya hindari menghadap kiblat. Kalau memang tahu di mana arah kiblat. Ya kalau nggak tahu ya sudah, mau gimana lagi? Ya lakukan saja gitu kan. Taib, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya hukum syar'i untuk masalah menghadap kiblat atau enggak pas BAB aja itu ada gitu. Inilah Islam. Inilah Islam yang mana hal-hal yang seolah-olah itu kecil, tidak ada ibrahnya, ternyata ketika itu adalah hadis, maka terbitlah hukum. Maka terbitlah hukum. Ya. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya. Ini hadis terakhir insyaallah jemaah, jika ada yang mau bertanya tentang masalah yang berkaitan ini atau lainnya silahkan. Babu khurujin nisa ilal baraz. Babu khurujin nisa ilal baraz. Artinya bab tentang keluarnya wanita menuju ke jamban. Tapi baraz ini yaitu di area yang luas. Di area yang luas. Bab khurujin nisa ilal baraz. Nah, perempuan keluar menuju ke kamar mandi. Dan al-baraz itu apa? Al-fadha al-wasi'. Al-baraz itu adalah al-fadha al-wasi'. Al-fadha itu adalah tanah yang kosong. Wasi' yaitu luas. Itu namanya baraz. Nah, di zaman Nabi SAW banyak dari sahabat dan orang-orang ketika itu, karena tidak semuanya memiliki ruangan WC di rumahnya, maka banyak dari mereka menunaikan hajat di al-baraz, yaitu di padang pasir yang luas dan kosong. Loh, bukannya itu bukan nyala nanti kelihatan? Ya, enggak. Jadi mereka nyari yang namanya hammam atau al-ard yaitu al-ard al-munkhafid namanya. Yaitu tanah yang agak ke bawah. Itu biasanya tempat untuk menunaikan hajatnya mereka. Dan mudahnya untuk tertutup kotoran-kotoran mereka dengan debu atau tanah. Karena kan area padang pasir. Nah, itu biasa di ard munkhafid, inilah al-baraz. Yaitu tempat yang luas, kosong, enggak ada apa-apa, tapi agak nurun. Sehingga enggak begitu kelihatan sama orang-orang. Bukan agak naik, kok naik kelihatan semua ya, jadi nurun.
Ya, itu namanya baroz. Nah, di sini perempuan berjalan atau keluar dari rumah untuk menunaikan hajat di al-baraz, di tempat seperti itu. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits, qala haddatsana Uqail an Ibni Shihab, an Urwah an Aisyah. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarrazna ila al manasi' wa huwa sa'idun afyah. Bahwasanya istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna jami'an itu mereka keluar pada waktu malam hari menuju tempat menunaikan hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka, tapi di malam hari. Ya. Fakana Umar yaqulu lin Nabi SAW, uhjub nisa'ak. Maka Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tolong tutuplah istri-istri Tuhan, istri-istri anda. Hijabilah istri-istri anda, tutuplah, uhjub. Maksudnya dari uhjub di sini, tutuplah istri-istri anda, maksudnya adalah ya ini, imna'hunna minal khuruji min buyutihin. Ya Rasulullah, cegahlah istri-istri antum ya Rasulullah daripada keluar dari rumah-rumah mereka. Dahulu kala itu perempuan keluar rumah itu sesuatu yang no, tidak gitu, tidak baik. Uhjub nisa'ak, kata Umar kepada Nabi SAW. Ya. Maka falam yakun Rasulullah SAW yaf'al, tapi Rasulullah SAW tidak mengikuti saran dari Umar bin Khattab, tidak mengikuti saran dari Umar bin Khattab. Fakharajat Saudatu bintu Zam'ah zaujun Nabi SAW lailatan minal layali isya'an. Maka kemudian suatu ketika di suatu malam, ya, Saudah binti Zam'ah istri Nabi SAW keluar malam-malam. Ya tentu untuk menunaikan hajat. Wa kanat imra'atan tawilatan. Saudah ini termasuk perempuan yang tinggi. Ya. Tapi ini bukan berarti dianjurkannya menikah dengan perempuan yang tinggi, enggak juga, karena ini hanya menjabarkan sifat saja. Tidak ada faedah hukum anjuran untuk nikah dengan perempuan tinggi, enggak, ya. Maka kita tahu di sini Saudah binti Zam'ah perempuan yang tawilah, yang tinggi badannya. Fanadaha Umar, maka Umar pun menyerunya, ya, berseru padanya. Apa kata Umar? Ala qad arafnaki ya Saudah, sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah. Tabayun gitu, yaitu engkau istri Nabi, kami enggak mungkin ngapa-ngapain, ya gitu. Maka kenapa gini, Umar bin Khattab itu cemburu tinggi loh. Umar Khattab itu cemburu tinggi sekali radhiyallahu anhu. Beliau itu memberi saran pada Nabi, ya Rasulullah, tutupilah istri-istrimu ya Rasulullah supaya kami enggak melihat mereka gitu. Tapi ketika itu emang ayat hijab itu belum turun. Ayat tentang hijab belum turun. Maka ketika Saudah pun keluar, Umar bin Khattab juga ngomong sesuatu. Kita sudah tahu itu engkau wahai Saudah. Itu untuk menunjukkan kecemburuan beliau, yang mana beliau itu enggak setuju sebenarnya istri-istri Nabi ini keluar atau perempuan-perempuan keluar begitu saja. Maka kata perawi, hirsan ala an yanzil hijab. Umar bersikap demikian dan berucap demikian karena sangat antusias, pengen sekali ayat tentang hijab itu diturunkan. Fa anzalallahu ayat al-hijab. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat al-hijab. Ayat hijab di surat Al-Ahzab ayat ke-53. Jadi inilah sebab turunnya ayat tentang hijab, ayat Al-Ahzab, yaitu ayat ke-53. Coba kita bacakan juga ayatnya di surat Al-Ahzab ayat ke-53, ya. Apa kata Rabb kita Azza wa Jalla di ayat tersebut? Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Nah di sini ayat tentang bagaimana istri-istri Nabi SAW. Ya gini, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian meminta suatu keperluan kepada para istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Jadi jangan langsung ngomong di depannya, tapi pakai hijab, kayak gini hijab. Dan ini termasuk bagian dari syariat yang di ayat ini juga, ini hijab namanya. Ya, ditutup, perempuan itu ditutup, ya. Maka sebenarnya jemaah itulah syariat. Perempuan itu ditutup. Memuliakan mereka dan menjadikan nilai mereka lebih tinggi. Adapun kalau misalnya perempuan dibuka kemudian ditampilkan dan seterusnya, maka ini kemunkaran, kebatilan. Ada beberapa penceramah perempuan muda, belum nikah lagi, ya, kemudian dilihat oleh banyak ratusan atau bahkan ribuan laki-laki. Ya semua ini dosa jariah semua ini. Ya kemudian menganggap ya nggak apa-apalah biar menarik dakwah ini. Menarik gimana? Dakwah itu amalan Islam, dakwah itu amalan besar, ibadah. Kalau terjadi pelanggaran berarti ini penyelewengan. Bahkan ini perempuan yang ceramah hadirinya laki-laki semua umumnya. Ya subhanallah, ini kan fitnah jadinya. Kemudian pakaiannya, wajahnya kelihatan. Ya, wajahnya kelihatan. Ini kan berarti melanggar prinsip hijab. Harusnya perempuan aslinya dihijab, maksudnya dihijab di sini ditasattur, yaitu ditutup dengan sesuatu supaya enggak kelihatan langsung. Kan ini akan terumbar syahwat laki-laki. Orang bilang, ya enggak lah, kan ini kan ceramah agama. Oh, emang kalau ceramah agama laki-laki hilang syahwatnya gitu? Ketika dengerin ceramah agama dari perempuan hilang gitu syahwatnya? Enggak mungkin. Ya, maka penceramah perempuan itu hanya untuk perempuan dah. Gitu, ya. Ya begitu. Kemudian di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Itu lebih, hal demikian yaitu dengan hijab itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ya. Inilah Umar bin Khattab, jemaah sekalian rahimakumullah. Beliau sangat cemburu. Jangan sampai istri-istri Nabi ini dilihat oleh orang-orang, dan beliau juga enggak mau melihat istri-istri Nabi. Beliau cemburu sekali. Maka hadis berikutnya akhirnya apa? Di hadis terakhir, haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Diizinkan untuk istri-istri Nabi, wahai kalian istriku, kalian diizinkan untuk keluar menunaikan hajat. Hajat ini memang pada asalnya yaitu BAB, BAK dan semisalnya. Tapi bisa luas untuk hajat apapun. Makanya kata Ibnu Hajar rahimahullah, fiqhu, atau kata Ibnu Battal rahimahullah, fiqhu hadzal hadithi annahu yajuzu lin nisa'i at-tasarruf fima lahunnal hajatu ilaihi min masalihin. Di hadis ini ada fiqih bahwasanya boleh bagi perempuan untuk berperilaku hal-hal yang berkaitan dengan hajat dan maslahatnya di luar, boleh. Seperti ummahat ngaji keluar, itu kan hajat, maslahat buat dia, boleh ngaji keluar rumah. Ya boleh. Kalau diizinkan oleh suami. Ya, atau pergi ke pasar, ke warung, atau hajat untuk ngajak anak main di luar, itu juga hajat, maka itu boleh. Adapun kalau enggak ada hajat, maka haram. Terus gimana kalau hajatnya adalah ingin rukun dengan tetangga, seperti ngobrol sama tetangga, boleh juga, selama itu memang hajat dan tidak mengundang fitnah. Tapi kalau misalnya keluar ke tetangga untuk ngobrolin orang, ini jelas bukan hajat, ini gosip dan ini haram. Ya begitu. Baik, kita insyaallah cukup untuk penyampaian materi ini. Berarti sudah sekitar
143, 44, 45, 46, 47. Sudah 5 hadis yang telah kita bahas. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita cukup sampai sini dari segi materi. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan jemaah? Ayo fadal. Fadal jika ada. Enggak ada. Ada enggak? Ibu-ibu jika ada silakan. Oh, itu ada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya di luar masalah tawaroh ya, tapi tadi disinggung oleh Ustadz mengenai apa itu gengsi. Ya, gengsi. Gen Z. Gen Z. Ya. Gen Z. Iya. Gen Z. Alah, kalau saya ini sudah di atas 70 sudah. Masya Allah. Baby boomers. Ya, gitu boomers ya, boomers Bapak. Boomers yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Masya Allah. Saya zaman saya itu memang jauh berbeda dengan zaman sekarang. Dulu saya SMA itu Pak, kajian Sabtu Minggu gini, anak-anak remaja itu banyak yang datang, termasuk saya kadang-kadang datang ikut kajian begini ya. Sehingga pada waktu itu ada ustadz yang mu'alaf yang terkenal waktu itu, siapa misalnya, siapa itu, sudah saya dengar begitu. Tetapi waktu itu ya memang zamannya begitu. Zaman sekarang anak-anak saya sekitar umur 40-an itu gen apa itu ya? Milenial. Nah, apalagi sekarang Gen Z. Itu kalau saya memahami memang sekarang itu anak sekarang ya zamannya beda ya. Sekarang anak-anak sekarang tanya agama ini dari ChatGPT itu sudah bisa keluar semua kan? Tapi apakah itu, kalau saya melihat juga ya enggak tepat-tepat amat begitu, karena ChatGPT kan juga buatan manusia, buatan AI yang manusia inputnya begitu. Jadi kita nggak bisa melarang mereka, atau mereka datang ke masjid itu memang ya gitu ya, begitu banyak informasi tadi ada ChatGPT dan lain-lain begitu. Tetapi mungkin menurut Ustadz ini peran apa yang bisa diambil oleh masjid agar anak-anak ini tetap mencintai masjid begitu, tidak mencintai informasi yang seperti dari ChatGPT itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Jazakallah. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair Pak. Ini yang selama ini saya pribadi sebagai generasi milenial Pak ya. Bapak kan boomer ya, lebih senior jauh, udah kolonial, zaman kolonial. Ini memang harus dicari segera titik temunya untuk sekarang, karena kita nggak boleh merasa aman begitu saja dengan anak-anak kita atau generasi, bahkan generasi milenial sekalipun, namanya ChatGPT dan semisalnya, yaitu jelas kita konsumsi. Saya juga termasuk yang mengkonsumsi itu Pak untuk belajar. Kita harus waspada dengan derasnya informasi,
Karena di zaman Nabi itu ibrohnya orang-orang berprestasi itu bukan dari derasnya informasi, tapi dari kedalaman dalam memahami informasi. Itu lebih unggul daripada sebatas deras. Kita kan tahu kalimat air beriak tanda tak dalam. Kalau cuman ngetik apa hukumnya ini, cari di ChatGPT atau Google, mungkin langsung tahu. Tapi pengetahuan yang sifatnya sangat instan itu nggak begitu membekas, nggak membekas. Ya, yang mudah akan hilang gitu. Easy comes, easy goes gitu loh. Prosesnya itu terlalu instan, terlalu cepat. Mungkin dia ada kebaikan tersendiri, yaitu pengetahuan itu diketahui segera. Tetapi kan kita juga memerlukan keistiqomahan. Bukan sebatas tahu terus lupa cari lagi, tahu terus lupa cari lagi. Enggak, kita butuh istiqomah dalam mengingatnya. Dan itu biasanya didapat dengan cara yaitu step dan langkah dan berjuang sedikit atau banyak. ChatGPT gitu. Mungkin cuman bayar berapa per bulan, kadang ada yang mahal, ada yang beda-beda ya. Ada yang lifetime gitu kan. Bayar cuman 600.000 lifetime sampai kita mati pun itu nggak bakal ada tunggakan lagi gitu, tagihan nggak ada lagi. Dan apapun itu, bahasa apapun itu subhanallah memang. Tapi kita terutama bapak-bapak sebagai yang dewasa dan sudah mengalami masa-masa sulit di zaman dahulu, itu tentu jangan sampai terpedaya dengan ini gitu loh. Anak-anak ini mereka tuh nggak punya clue tentang masa-masa kita dulu, Pak. Era sebelum 2000-an. Mereka nggak punya gambaran yang real gimana sulitnya masa lalu. Sementara bapak-bapak sudah memiliki itu, pegangan itu, sehingga bisa menetralisir dan mengerem informasi-informasi ini gitu loh. Tapi anak-anak kita, cucu kita, mereka tuh nggak punya rem, nggak punya clue. Jadi orang-orang tua ini harus betul-betul membangun kesadaran anak-anak agar jangan terlalu ikut arus ini. Ya. Kan banyak orang itu mereka membahas tentang AI ini, artificial intelligence. Itu bukan cuma pembahasan tentang kehebatannya aja, tapi apa impactnya ke depannya untuk generasi berikutnya yang serba instan ini. Ini hal yang nggak boleh kita terus biarin nanti juga para pinter. Nggak, belum tentu pinter cuma. Malah justru bisa aja membuat stimulus untuk benak anak-anak sekarang itu jadi apa ya, serba instan, malas dan gampang. Nah itulah yang membuat opsi itu terlalu banyak sehingga tidak bisa loyal akan satu tempat atau satu area, satu bidang, pindah-pindah sama sini. Dan ini dikenal dalam dunia ilmu syar'i, ini tidak akan bisa menjadi orang berilmu. Gini loh Pak, kita misal nggak pakai ChatGPT deh, nggak pakai internet. Ada seorang penuntut ilmu mengoleksi kitab beberapa banyak rak. Saking dia awal-awal menuntut ilmu karena kaya, punya banyak duit, dia beli ribuan buku. Ini kalau orang berilmu melihat, ini menuntut ilmu awal-awal aja udah punya ribuan buku. Kira-kira bakal jadi ulama nggak? Nggak bakal jadi ulama. Kata ulama nggak bakal. Kenapa? Karena banyaknya pilihan dalam menuntut ilmu, terlalu banyak pilihan, itu akan terjadi namanya tasyatut. Tasyatut itu adalah apa tasyatut ya Indonesia? Tasyatut terpecah-pecah. Pak sekarang kan kita kalau misal di chat itu yang buku ya, buku padahal harus effort dulu nyari ini nyari itu. Bagaimana ChatGPT? Buka, plek. Jelaskan tentang ini. Jelaskan tentang ini, dijelasin, lebih enak, lebih instan. Itu bagus, baik untuk maklumat, masya Allah. Tapi kalau anak-anak kita nggak direm, ya nggak dibatesin, wah itu berbahaya. Ilmu ini nggak ada harganya sama sekali nanti. Lihat di perkuliahan, ya misalnya, dulu banyak dari bapak-bapak yang kuliah dulu bikin artikel aja itu effortnya harus ke perpustakaan, ke ini. Ya betul sih, kita nggak harus gitu banget sekarang, karena sekarang udah Allah permudah, kita nikmatin, betul. Tapi dulu
dengan perjuangan seperti itu value-nya tuh ada jemaah. Perjuangannya ada. Nah sekarang pakai ChatGPT misalnya, ringkaskan makalah ini untuk saya. Emang dia baca nggak semuanya? Nggak baca. Diringkas, jadikan sebagai jurnal, lapor. Subhanallah. Terus malah dosen yang pinter nanti. Karena dosen membaca jurnal ini. Padahal ini cuma nyontek dong dari AI, dosennya baca. Dosen yang pinter, nih murid nggak pinter karena tinggal kopas selesai. Apakah ini kira-kira nggak mengkhawatirkan Pak? Gitu loh. Untuk generasi bawah kita nih, mau jadi apa? Generasinya cuman ilmu itu cuman dikopas, sebar, kopas, sebar, kopas, sebar. Nah, lalu gimana dong kita mengintegrasikan antara kemajuan teknologi yang sudah menggurita untuk generasi muda kita, tapi juga jangan juga menghilangkan nilai klasikal yang ini juga mengokohkan banyak orang dari dulu gitu. Itu harus bapak-bapak lebih tahu sebenarnya daripada saya gitu loh. Tapi harus diskusikan dan get involved. Jadikan anak-anak muda ini get involved dan kegiatan Pak. Jangan mereka itu dibiarkan begitu saja sama HP mereka. Mereka harus bergerak, ada yang digiatkan. Di masjid ini terutama, saya nggak tahu ya, mohon maaf nih, saya nggak mau so tahu juga tentang masjid ini gimana anak mudanya. Tapi emang di masjid-masjid lain sama Pak. Saya hadir kajian itu sebulan boleh jadi lebih dari 30 masjid satu bulan. Ini salah satunya. Nah, dan rata-rata kajian subuh memang generasi Gen Z itu nggak ada. Nggak ada. Perubahan yang drastis ini dalam menuntut ilmu dan ke majelis ilmu, kalau mau saya jabarkan lebih lanjut, panjang Pak, karena saya meneliti juga dalam masalah ini. Sebelum pandemi, itu Gen Z itu mereka masih banyak datang ke majelis ilmu walaupun subuh banyak. Saya perhatikan gitu, apalagi maghrib banyak. Waktu saya isi kajian di Masjid Al-Azhar Sumarekon, kalau Bapak tahu, Masjid Al-Azhar dari Sumarekon Bekasi, itu kan besar itu. Tahun 2017 ketika itu, saya rutin hari Senin kajian maghrib. Itu yang hadir itu bisa jadi 1000 orang lebih. Dan 75%-nya Gen Z. Kajian itu. Ya. Itu belum pandemi, Pak. Karena mindset anak-anak ini Gen Z ini belum berubah. Nah, euforian, mereka tuh Gen Z itu suka dengan hal yang sangat euforian gitu loh. Kolektif bersama-sama gitu loh. Antar mereka gitu loh. Nah, pandemi kemudian ketika alternatif yang termudah dan menurut mereka lebih efisien ada di online. Makanya kalau antum mungkin misalnya mungkin kenal HSI Pak ya, HSI. Ustadz Abdul Rai kan punya program HSI itu. Itu banyak sekali dikonsumsi oleh Gen Z. Bermanfaat betul. Karena makin banyak inilah efisiensi gitu loh. Namun jangan kita sebagai orang tua itu menyerah dengan efisien ya udah kita serahin. Enggak, efisiensi bagi anak-anak muda ini mereka itu belum mengalami masa-masa kayak bapak-bapak, kesulitan dan seterusnya. Efisiensi versi mereka adalah kemanjaan untuk mereka gitu loh. Kadang kita perlu untuk melatih mereka supaya jangan terlalu ikut arus versi pemikiran mereka. Maka rangkullah anak-anak muda untuk kegiatan yang membuat mereka bergerak Pak, tanpa mereka meninggalkan kemajuan teknologi yang mereka nikmati. Misal adakanlah Pak untuk anak-anak muda misalnya pengajian atau daurah yang ada sisi teknologi juga yang dipakai. Misalnya ada apa namanya layar apa gitu. Mereka tuh suka dengan hal seperti itu Pak. Mereka nggak suka dengan metode klasikal seperti ini yang satu arah gitu. Mereka suka komunikatif, tapi jangan terlalu juga ngikut dengan bagaimana keinginan mereka gitu. Kajian remaja misalnya, kajian remaja masjid gitu. Adakan dengan layar gitu. Ada proyektor atau apa yang namanya gitu. Nah, kemudian di situ kajian pun ada sesi diskusi. Gitu. Gimana caranya anak-anak muda ini, karena mereka lah Pak yang akan menjadi tiang-tiang masjid nanti Pak. Generasi bapak-bapak
akan selesai nanti. Kalau mereka ini enggak dibibitkan dari sekarang, jangan orang luar nanti masuk. Orang luar masuk bawa pemikiran-pemikiran nanti. Ya, berepot nanti urusannya. Ya, gitu, Pak. Seperti itu. Karena saya lihat ini bapak-bapak udah bukan bapak-bapak loh, tambah mbah kakung ini rata-rata di sini. Iya. Jadi pikiran ke depannya. Enggak boleh kita nyerah, ya biarin aja mereka pakai ChatGPT, mereka pakai HP. Mereka sekarang belum tentu Pak belajar di rumah. Ya, sementara mbah-mbahnya lagi belajar di masjid. Apakah kita tidak memikirkan itu? Cuma ini bukan hanya di masjid ini, Pak, di semua masjid. Gitu. Ya, seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Oke. Ummahat ada mungkin? Ada ya? Ada apa enggak? Enggak ada, Bu ya? Oke. Baik, saya. Ya. Buang air kecil ini masalah toharoh. Masalah apa? Buang air kecil. Iya. Dengan posisi duduk katanya itu lebih sehat. Kemudian dengan saya melihat sebuah hadis bahwasanya redaksinya itu membuang air kecil dalam keadaan, ada hadis bahwasanya membuang air kecil dalam keadaan berdiri itu dhaif, Ustaz. Jadi hadisnya lemah, nggak bisa dipakai. Ya. Oke. Jadi gimana pertanyaannya gimana? Jadi apa pertentangan antara dua? Mengintegrasikan bagaimana ini apa? Jadi antum kalau pipis sendiri berdiri apa duduk, apa ada cara lain antum? Duduk. Duduk. Ya. Pertanyaannya mana yang sahih gitu ya? Ya. Apakah kedua-duanya sahih apa gimana, Ustaz? Oke. Diri atau duduk. Ya. Di sini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW an yabula qa'ima. Nabi SAW melarang kencing berdiri. Ya, itu dulu. Jadi ada hadis seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Namun ada hadis lain ya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bala ala subatati qaumin bil Madinah. Nabi SAW kencing di area tempat sampah. Maksudnya kita punya TPS tempat sampah gitu. Nabi SAW bala qa'iman ala subatati qaum, yaitu beliau SAW kencing berdiri di tempat pembuangan sampah itu. Maka hadis-hadis ini wallahu alam semuanya sahih gitu untuk kencing berdirinya hadis riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman. Namun memang beberapa ulama mengatakan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman dhaif, lemah. Ya, tidak sah. Hadisnya tidak sahih. Namun kendali pun dengan tidak sahihnya hadis itu, pertanyaannya apakah hukum kencing berdiri itu haram atau makruh? Mana yang sahih gitu loh. Gini, jadi ada hadis nih, hadis Jabir nih, hadis Jabir bin Abdullah, nahan Nabi SAW an yabula qa'ima. Nabi SAW melarang kencing berdiri. Oke, itu. Dan hadis ini sahih. Nabi melarang kencing berdiri. Oke. Ada hadis dhaif Hudzaifah bin Al-Yaman bahwasanya Rasulullah SAW kencing berdiri di Madinah dan ditutupi oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Tapi hadis ini dhaifkan oleh sebagian ulama. Oke. Kita lihat tadi hadis Jabir yang melarang kencing berdiri. Apakah ini hukumnya wajib kencing duduk atau sunnah kencing duduk? Itu yang sahih adalah sunnah, bukan wajib.
Nah, larangannya Nabi SAW untuk kencing berdiri, ini larangan menuju haram atau makruh? Yang sahih adalah makruh, bukan haram. Kencing berdiri dilarang ya, tapi makruh. Lafal hadis, redaksi hadis, ya, Nabi SAW melarang begini, Nabi melarang begini, itu belum tentu jadi haram oleh para ulama. Bisa menjadi apa? Makruh. Dan inilah makruh. Makruh hadisnya. Taib. Tapi makruh di sini tetap makruh biasa, bukan makruh haram. Sehingga treatment terhadapnya orang yang kencing berdiri itu jangan kita mentreatment seperti orang melakukan kemunkaran dan haram. Gitu ya. Memang hadis Hudzaifah lemah, oke lemah. Kita anggap itu enggak ada lah. Namun ada kaidah bahwasanya yuzalul al-makruh tuzalu bil hajah. Sesuatu yang makruh itu akan hilang kemakruhannya jika ada kebutuhan. Sesuatu yang makruh, maka hukum makruhnya hilang menjadi mubah jika ada kebutuhan. Yang tadi makruh udah enggak makruh lagi karena ada kebutuhan. Nah, seseorang yang kencing berdiri, imma dia memang dapatnya urinoir dan itu kan harus berdiri. Maka itu enggak ada makruhnya sama sekali karena kebutuhannya di situ. Enggak masalah. Urinoir kan berdiri. Lah kalau duduk gimana caranya? Kan gitu. Maka enggak ada makruh di situ, enggak makruh. Nah, terus kemudian boleh enggak masjid bikin urinoir? Ya. Saya enggak tahu di sini ada apa enggak, saya enggak tahu. Enggak, netral aja lah, saya netral aja, enggak perlu karena masih takutnya nanti kena apa fatwa gimana tersinggung DKI sama saya. Enggak, bukan masalah itu. Apakah boleh masjid atau area atau manapun membuat urinoir untuk konsumen atau untuk pengunjung? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berkunjung menyempatkan diri untuk kencing duduk gitu loh. Kadang-kadang butuh urinoir untuk segera kencing. Maka enggak ada masalah. Jadi kencing duduk tidak wajib, kencing berdiri tidak haram. Kencing duduk sunnah, kencing berdiri makruh. Nah, kemakruhan itu hilang kalau ada kebutuhan, hajat. Ketika kita ke tempat manapun, masjid atau kemana, ke kamar mandinya, ternyata kita dapatnya urinoir. Apakah kita harus mencari yang buat duduk? Ya enggak juga. Ya udah pakai aja urinoir itu. Jadi clear masalah ini insyaallah. Ya, jadi dhaifnya hadis Hudzaifah bin Al-Yaman tentang kencing berdiri Nabi SAW itu tidak mengganggu hukum apapun. Namun saya dapatkan ada beberapa masjid menyediakan urinoir iya, menyediakan WC duduk iya, bagus. Ini masjid bagus, masya Allah. Tapi di bagian urinoir tuh saya dapatin klausul agak keras banget statementnya kepada orang yang kencing berdiri. Sesungguhnya kami ini memberikan kencing urinoir ini hanya untuk yang betul-betul kepepet atau butuh. Ya, dan seterusnya bahwasanya makruh. Kencing berdiri itu makruh. Oke, makruh. Dan ketahuilah makruh itu adalah hal yang dibenci. Ya. Gitu loh. Jemaah sekalian, makruh itu hukum syar'i, ini pahami baik-baik ini. Makruh itu hukum syar'i. Ketika itu hukum syar'i berarti istilah makruh ini istilah syar'i. Ketika ini istilah syar'i, maka bedakan dengan istilah bahasa. Bisa dipahami enggak jemaah sekalian? Makruh secara bahasa artinya adalah dibenci, ya enggak? Tapi kalau istilah syar'i makruh itu artinya adalah apa yang jika ditinggalkan maka dapat pahala, jika dilakukan tidak dapat dosa. Itu maknanya itu, jangan maknai bahasa. Gimana Pak? Paham enggak Pak? Ya. Karena kalau dimaknai bahasa itu seolah jadinya haram semua tuh nanti. Contoh ya. Imam subuh salat. Imam nih, jadi imam. Dia pakai handphone atau mushaf. Dia mau baca surat As-Sajdah di hari Jumat pagi dan surat Al-Insan.
Dia baca surat As-Sajdah, nggak hafal, nggak belum lancar hafalnya, tapi dia pakai mushaf HP. Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah, baca surat As-Sajdah untuk sunnah gitu kan. Apa hukumnya pakai ini? Hukumnya makruh. Kalau nggak hafal ya udah pakai surat lain aja. Tapi boleh nggak? Ya boleh, tapi makruh. Jangan kita kemudian bawa, makruh berarti dia dimurkai oleh Allah. Lah itu kan berarti haram jadinya. Gimana Pak? Bisa dipahami nggak Pak maksud saya Pak? Gitu kan? Contoh lain, sholat dalam keadaan ngelipet, ini dilarang oleh Nabi nih, tangan ngelipet nih, ya, dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali kalau emang itu permanen seperti kayak gini, ini udah jahitan malah bukan lipetan, atau mungkin dia TNI yang memang nggak relevan untuk diselonjorin gini. Ala kulihal, antum bisa wudu, antum masih lipet gini, antum sholat, Allah kan nggak rapih. Nabi melarang. Ini makruh atau haram? Makruh. Apakah kemudian kita bilang, wah itu dia ngelipet pasti lagi dimurkai Allah karena apa? Makruh kan dibenci oleh Allah. Sebentar Pak. Kalau makruh itu istilah syar'i, maka posisikan dan dudukkan ini dengan istilah syar'i, yaitu dilarang tapi nggak harus. Artinya jika ditinggalkan berpahala, jika dilakukan ya nggak dosa. Jangan diambil bagian bahasanya. Makruh artinya mubghad, yaitu yang dimurkai. Jadi orang kalau melakukan hal yang makruh, dia dapat murka dari Allah. Ya itu haram dong jadinya nanti. Nah gitu ya, pahami baik-baik gitu. Jadi orang yang kencing berdiri makruh. Apakah dia dapat murka dari Allah? Ya enggak, bukan itu konsekuensinya. Artinya dia melakukan hal yang tidak berdosa, tapi seandainya ditinggalkan dia dapat pahala tuh. Cuman kalau memang dia butuhnya bisanya kencing berdiri dan nggak dapat tempat kencing duduk atau dia buru-buru, kan hajat berarti. Maka kemakruhan hilang menjadi mubah gara-gara ada hajat atau kebutuhan. Seperti itu jelasnya. Ya Allah. Udah cukup? Antum apa? Ada pertanyaan lagi dari HP? Hah? Ayo cukup. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian, rahimakumullah taala. Semoga pemuda-pemudi di masjid ini atau lingkungan sekitar bisa Allah taala gerakkan untuk semakin ke masjid dan menuntut ilmu sehingga terintegrasi antara generasi sebelumnya dan setelahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.